Pernikahan tanpa cinta, rahasia yang kupendam bertahun-tahun. Halo, nama saya Aulia, saya berumur 29 tahun. Aku sudah menikah selama 4 tahun, tepatnya menikah saat aku berumur 25 tahun. Pernikahanku adalah perjodohan yang diatur, bukan karena aku mencintai suamiku atau mengenalnya sebelum menikah. Semua ini kulakukan demi ibu saya yang sudah meninggal, yang sangat ingin melihatku bahagia sebelum ia pergi. Ayah dan saudara-saudaraku juga mendukung keputusan itu, jadi aku pun menerima lamaran pria itu. Awal-awal pernikahan kami, aku tinggal di rumah keluarga suamiku di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Hidup kami berjalan biasa saja, bukan buruk tapi juga tidak istimewa, lebih ke arah membosankan dan penuh rutinitas. Selama setahun itu, aku sering bertengkar dengan suamiku karena masalah kecil, terutama terkait ibu dan saudara perempuannya yang suka ikut campur. Namun aku tetap bertahan karena aku pikir semua itu wajar. Suatu hari, suamiku bilang kalau dia ingin pergi ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia, karena ada teman-temannya yang membuka usaha di sana dan mengajaknya ikut. Dia berharap aku mengerti dan mendukungnya supaya kami bisa mengumpulkan uang membeli rumah sendiri, jauh dari keributan di sini. Aku setuju, walau sebenarnya aku tidak terlalu suka tinggal sendirian. Aku memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuaku di Malang, berharap bisa menenangkan diri. Setelah 2 bulan di sana, aku merasa bosan dan tidak nyaman, seolah-olah keluargaku tidak benar-benar menerimaku. Aku lalu menghubungi Bibi, tanteku yang sudah lama aku sayangi sejak kecil. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di Surabaya, dekat pantai, dan selalu mengajakku untuk tinggal bersamanya kapan saja aku mau. Tante sangat baik dan suaminya Pak Raji, pria yang penyayang dan perhatian, juga memperlakukanku seperti anak sendiri. Tante dan Pak Raji bilang aku boleh tinggal selama yang aku mau, dan jangan merasa seperti tamu, karena ini rumahku juga. Mereka memanjakanku dengan berbagai perlakuan manis, dan aku mulai merasa nyaman di sana. Aku mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi dan cantik, seperti baju batik halus dan rok panjang dengan sepatu sandal yang anggun. Rasanya seperti pengantin baru lagi, walaupun aku tahu aku tidak seharusnya terlalu memikirkan hal itu. Namun setelah beberapa waktu, rasa bosan mulai muncul lagi. Aku merasa sendiri dan mulai meminta tante mencarikan pekerjaan supaya aku bisa lebih produktif dan tidak melulu di rumah. Tapi dia dan suaminya menolak keras. Mereka bilang, aku tidak perlu bekerja karena mereka bisa membantuku secara finansial. Aku ingin bekerja bukan karena uang, tapi karena aku merasa hidupku hampa dan butuh aktivitas. Mereka tetap memanjakanku, mengajakku keluar jalan-jalan setiap 2 hari sekali, menonton bioskop dan menikmati makan di restoran kecil di pinggir pantai. Aku merasa mereka benar-benar ingin membuatku bahagia dan tidak ingin mendengar aku mengeluh. Aku jadi semakin dekat dengan mereka, terutama Pak Raji yang selalu perhatian dan penuh kata manis, sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari suamiku. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, Pak Raji datang dan memanggilku dengan panggilan sayang, "Ayo sayang, kita sarapan." Mendengar kata sayang dari mulutnya membuat hatiku meleleh. Aku merasa seperti pengantin baru, pertama kalinya aku merasakan kehangatan dan perhatian seperti itu setelah sekian lama. Kami duduk bersama di ruang tamu, menonton film romantis, sambil menikmati sarapan sederhana yang aku buat. Pak Raji terus berbicara dengan suara lembut, memuji kecantikanku, dan bilang betapa beruntungnya dia memiliki aku di rumahnya. Aku tersipu dan merasa hidupku berubah seketika. Aku menikmati momen-momen itu, seolah-olah aku benar-benar dimanja dan dicintai, sesuatu yang dulu hanya aku bayangkan. Tapi di balik semua itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku mulai merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Aku tahu aku harus menghargai dan membalas kebaikan Tante dan Pak Raji, tapi aku juga sadar ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan. Apakah aku sedang jatuh ke dalam sesuatu yang salah? Aku pun berjanji pada diriku sendiri untuk lebih bijak dan menjaga hati. Namun aku juga tidak bisa menahan rasa penasaran dan pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Aku tunggu pendapat kalian di komentar nanti. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku jujur pada suamiku? Atau aku harus menyimpan rahasia ini?
Rasanya hidupku mulai memasuki babak yang tak terduga. Hari-hari pertama, aku tinggal bersama Tante dan Pak Raji di apartemen pinggir pantai. Itu terasa seperti surga kecil di tengah kekalutan hidupku. Aku masih ingat betul bagaimana sinar mentari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar di ruang tamu, menerangi karpet merah lembut dan sofa empuk yang selalu membuatku ingin berlama-lama di sana. Tante, dengan senyuman hangatnya yang menenangkan, selalu menyambutku setiap pagi dengan secangkir teh hangat dan roti bakar yang harum menggoda. Pak Raji, sosok pria paruh baya yang tinggi dan berwibawa, selalu terlihat mengenakan kemeja lengan panjang berwarna pastel dan celana kain yang rapi, menambah aura ketenangan di rumah itu. Meski aku merasa nyaman, aku tak bisa menepis perasaan asing yang mengintip di balik senyumanku. Selama ini, aku terbiasa hidup dalam dunia yang penuh aturan dan tekanan, dengan suamiku yang hampir selalu sibuk dan keluarga besarnya yang tak pernah henti mengkritik. Kini, di sini, aku bebas dari semua itu. Tapi kebebasan ini datang dengan harganya sendiri. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah Tante. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sederhana, biasanya nasi uduk atau bubur ayam, karena Tante lebih menyukai masakan tradisional yang mengingatkannya pada masa kecil kami. Setelah itu, aku dan Pak Raji sering duduk di balkon sambil menikmati udara laut yang segar. Percakapan kami ringan, penuh canda dan tawa, membuatku merasa seperti sedang menjalani masa kecil yang bahagia, jauh dari beban dunia dewasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Raji memandangku. Tatapannya seringkali linger lebih lama dari biasanya, dan senyumannya memiliki nada yang sulit aku mengerti. Suatu hari saat aku sedang menyiram tanaman di halaman apartemen, dia mendekat dan dengan suara lembut berkata, "Aulia, kamu tahu aku selalu melihatmu seperti keluarga sendiri, tapi aku tak bisa bohong, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu." Aku membeku. Jantungku berdegup kencang dan seluruh tubuhku terasa kaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa aku menghargai kebaikannya, tapi aku juga punya suami yang harus kuhormati. Namun, Pak Raji hanya tersenyum dan berkata, "Aku mengerti, aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun." Kata-katanya membuat hatiku campur aduk antara bingung dan bersalah. Hari-hari selanjutnya, suasana di antara kami berubah. Pak Raji menjadi lebih perhatian, selalu memastikan aku nyaman dan bahagia. Dia membelikanku bunga segar dan sesekali mengirim pesan singkat yang membuatku tersenyum malu. Namun, aku merasa ada jarak yang perlahan-lahan mulai terbangun antara aku dan Tante, yang mulai tampak lebih waspada dan sedikit dingin. Aku pun mulai bertanya-tanya, apakah perasaan Pak Raji ini hanya sebatas rasa sayang keluarga, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang akan mengancam kebahagiaanku? Aku berusaha untuk tetap menjaga jarak, tapi pesona dan kelembutannya membuatku sulit untuk menolak. Apakah aku sedang jatuh ke dalam perangkap yang tidak aku sadari? Sementara itu, aku masih harus berhadapan dengan kenyataan bahwa suamiku di Malaysia menunggu kabarku. Aku merasa seperti hidupku terbagi dua, antara kesetiaan pada pernikahan dan godaan dari perhatian yang selama ini aku rindukan. Aku tahu ini tidak bisa berlangsung lama, tapi aku belum tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini tanpa menyakiti siapapun. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap, dan setiap langkah yang kuambil membawa aku semakin jauh dari kehidupan yang aku kenal. Apakah aku akan tetap bertahan dengan pernikahanku yang membosankan, ataukah aku akan mengikuti perasaan yang mulai tumbuh di hati ini? Aku tak tahu harus memilih jalan mana. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian aku harus menghadapi perasaan ini? Apakah aku harus jujur pada suamiku dan Tante, atau menyimpan semuanya sendiri? Hidupku mulai berubah, dan aku tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah percakapan itu, suasana di apartemen Tante berubah menjadi semakin rumit, seperti awan mendung yang terus menggantung tanpa pernah menurunkan hujan. Aku mulai merasakan ketegangan yang tak terlihat antara aku, Pak Raji, dan Tante. Meski mereka tetap bersikap ramah, ada sesuatu yang membuat udara di rumah itu terasa berat, seperti rahasia yang tak terucapkan mengalir di setiap sudut ruangan.
Suatu sore, saat aku sedang membantu tante merapikan tirai di ruang tamu, aku melihat mata Pak Raji menatapku dengan intens. Dia mengenakan kemeja putih yang digulung sampai siku, memperlihatkan lengan kuat yang membuatku sedikit terpesona. Sementara itu, tante terlihat sibuk di dapur, memasak hidangan favorit kami, ayam bumbu rujak dengan aroma pedas yang menggugah selera. Kehadiran mereka berdua di rumah ini seperti dua kutub yang saling tarik-menarik, dan aku terjebak di tengahnya. Hari itu, Pak Raji mengajakku duduk di balkon setelah makan malam. Lampu kota Surabaya berkelap-kelip di kejauhan, menciptakan pemandangan yang indah namun membuat hatiku semakin berat. Dengan suara pelan, dia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang kesepian yang dia rasakan sejak lama, dan betapa dia menganggapku sebagai satu-satunya cahaya yang membuat hari-harinya berarti. Aku merasa terharu, tapi juga takut akan perasaan yang makin dalam ini. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, mengingatkan dia tentang suamiku yang sedang jauh di negeri orang, dan tentang hubungan kami yang harus tetap dihormati. Pak Raji mengangguk, namun ada kilatan kecewa di matanya yang sulit aku abaikan. Aku sadar, perasaan ini bukan sekadar perhatian biasa lagi. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah aku bayangkan. Keesokan harinya, tante memanggilku ke ruang kerjanya. Dia duduk di kursi rotan dengan tangan terlipat di pangkuannya, wajahnya serius namun penuh kasih. "Aulia, aku tahu kamu merasa nyaman di sini, tapi aku juga melihat ada sesuatu yang berubah," katanya pelan. Aku menatapnya, ragu-ragu antara ingin jujur dan takut menyakiti hati orang yang sudah begitu banyak membantuku. Tante melanjutkan, "Aku ingin kamu bahagia, tapi aku juga ingin kamu ingat bahwa keluarga adalah segalanya. Jangan biarkan perasaan sesaat merusak segalanya." Kata-katanya membuatku terdiam, menyadari bahwa aku tidak boleh menyerah pada godaan yang bisa menghancurkan hidupku. Namun di sisi lain, aku juga merasa terjebak dalam pusaran emosi yang sulit kutinggalkan. Hari-hari berikutnya aku mencoba menjaga jarak dengan Pak Raji, tapi semakin aku menjauh, semakin dia tampak berusaha mendekat. Suasana di apartemen itu menjadi semakin pelik, penuh dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku kuat menjalani konflik batin yang terus menghantui ini? Atau akankah semuanya meledak suatu saat nanti? Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung, dan aku belum menemukan pelabuhan untuk berlabuh. Aku ingin sekali berbagi cerita ini, tapi aku takut dikucilkan atau disalahpahami. Maka dari itu aku menulis ini untuk kalian, berharap ada yang bisa memberikan pencerahan dan jalan keluar. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus melawan perasaan ini atau menyerah pada nasib? Aku benar-benar butuh pendapat kalian, karena aku yakin cerita ini baru saja dimulai dan akan membawa aku ke babak yang jauh lebih rumit. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku masih belum tahu. Hari-hari yang kualami di apartemen tante mulai terasa seperti berjalan di atas tali tipis yang menghubungkan dua jurang luas. Satu sisi adalah kesetiaan dan kehormatan sebagai seorang istri, sisi lain adalah godaan dan perhatian yang selama ini kurindukan. Aku berusaha keras menjaga jarak dari Pak Raji, tapi setiap kali aku merasa berhasil, dia muncul dengan sikap hangat dan kata-kata yang membuat hatiku bergetar. Suatu malam, setelah tante pergi ke acara amal di hotel mewah Surabaya, aku dan Pak Raji sendirian di rumah. Lampu-lampu kecil di ruang tamu menerangi ruangan dengan cahaya temaram, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Pak Raji duduk di sampingku, tangannya perlahan menyentuh punggungku. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang, dan seluruh tubuhku seolah membeku dalam momen itu. Dia berkata dengan suara pelan tapi penuh arti, "Aulia, aku tahu ini sulit, tapi aku tak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Kamu lebih dari sekadar keponakan istri bagiku. Aku mencintaimu." Aku menatap matanya yang penuh ketulusan dan kesungguhan, namun aku juga merasa tersudut oleh kenyataan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. Aku menggeleng pelan, mencoba menahan air mataku. "Pak Raji, aku tidak bisa membalas perasaan itu. Aku punya suami dan janji yang harus kujaga." Tapi dia hanya tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat dan berkata, "Aku tidak minta kamu membalas sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini untukmu." Malam itu aku sulit tidur.
Pikiran dan perasaan bercampur aduk antara rasa bersalah, kebingungan, dan keinginan yang sudah lama terpendam. Aku bertanya-tanya bagaimana nasib pernikahanku dan apakah aku harus jujur pada suamiku tentang semua ini. Tapi aku takut kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah surat di meja makan yang ditinggalkan oleh tante. Surat itu berisi permintaan maaf karena ia merasa tidak cukup memberikan perhatian dan perlindungan kepadaku selama ini. Namun, ada kalimat yang membuatku tercengang. Aulia, aku tahu rahasia antara kamu dan Pak Raji. Aku tidak marah, tapi aku berharap kamu bisa memilih jalan yang benar. Hatiku berdebar kencang, tante tahu. Bagaimana bisa? Apakah selama ini dia diam hanya untuk melihat bagaimana aku berjuang dengan perasaan ini? Aku merasa terjebak dalam jaring yang semakin rapat, dan aku belum tahu bagaimana cara melepaskannya. Aku sadar, hidupku telah berubah menjadi drama yang penuh liku, dan rahasia besar yang bisa menghancurkan keluarga kami. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang akan aku buat? Ataukah aku harus terus menyembunyikan semua ini dan berpura-pura bahagia? Kisah ini belum selesai, masih ada banyak yang harus dijalani dan diputuskan. Aku berharap kalian bisa mengerti dan memberi aku nasihat yang bijak. Karena aku benar-benar berdiri di persimpangan jalan yang sangat berbahaya, dan aku takut salah melangkah. Apa yang akan aku lakukan? Apakah aku akan memilih cinta atau kewajiban? Aku butuh kalian untuk bicara, untuk memberi aku kekuatan melalui komentar dan cerita kalian, karena aku yakin cerita ini akan membawa aku ke babak yang jauh lebih gelap dan penuh kejutan. Aku masih belum siap menghadapi semuanya. Hari-hari berikutnya di apartemen tante berubah menjadi medan pertempuran batin yang tak kunjung usai. Aku berusaha keras menata pikiranku, mencoba menepis perasaan yang makin kuat kepada Pak Raji, namun setiap kali aku melihat matanya yang teduh dan senyumnya yang hangat, aku merasa seperti jatuh kembali ke dalam jurang yang sama. Rasanya seperti aku terjebak dalam mimpi yang tak ingin aku bangun, tapi juga takut jika terus terperangkap di dalamnya. Suatu sore, saat hujan turun dengan derasnya di luar jendela kaca besar ruang tamu, aku duduk sendiri sambil memandangi tetesan air yang mengalir di kaca. Tante sedang keluar ke pasar, meninggalkanku bersama Pak Raji yang tampak duduk termenung di sofa. Aku tahu dia memikirkan aku, dan aku juga memikirkan dia, tapi rasa bersalah terus menghantui. Tiba-tiba, Pak Raji berdiri dan menghampiriku. Dia menyentuh tanganku dengan lembut, membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aulia, aku tahu aku bukan suamimu, tapi aku akan selalu ada untukmu, katanya lirih. Aku menatapnya, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku merasa bingung, rindu, dan takut sekaligus. Namun, ada suara di dalam diriku yang berteriak agar aku berjuang menjaga harga diri dan kesetiaanku. Aku menarik tanganku dari genggamannya dan berdiri. Pak Raji, kita harus berhenti. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus kembali ke jalanku, ke suamiku. Ucapku dengan suara bergetar. Pak Raji mengangguk perlahan, tapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Aku mengerti, Aulia. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Kata-katanya menyentuh hatiku, tapi aku tahu aku harus membuat keputusan. Malam itu, aku duduk termenung di balkon, memandangi langit gelap yang diterangi bintang-bintang. Aku tahu aku harus jujur pada diriku sendiri dan pada suamiku. Tapi bagaimana aku akan memulai pembicaraan itu? Apakah aku siap menerima konsekuensi dari kebenaran? Aku merasa berada di persimpangan hidup yang paling sulit. Antara cinta dan kewajiban, antara kenyamanan dan tanggung jawab. Aku harus memilih, tapi pilihanku belum jelas. Aku berharap kalian yang membaca cerita ini bisa memberiku kekuatan dan nasihat. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus mengungkapkan semuanya kepada suamiku? Atau harus aku simpan rahasia ini demi menjaga kedamaian? Hidupku seolah tergantung pada benang yang sangat tipis, dan aku takut jika benang itu putus, segalanya akan hancur berkeping-keping. Cerita ini belum berakhir. Ada banyak hal yang harus aku hadapi dan keputusan yang harus aku ambil. Aku tunggu pendapat kalian di komentar, karena aku benar-benar butuh teman di perjalanan hidupku yang penuh liku ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku sendiri belum tahu. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di apartemen tante semakin terasa seperti api yang membara di bawah permukaan.
Aku berusaha menyembunyikan perasaanku, tapi setiap kali aku melihat Pak Raji, hatiku berdetak lebih kencang dari biasanya. Pak Raji sendiri semakin sering menunjukkan perhatian yang tulus, membuatku merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang lama tak kurasakan sejak menikah. Suatu pagi yang cerah, aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aku mengenakan kebaya modern berwarna pastel yang lembut, dipadukan dengan kain batik yang anggun, serta melingkari leherku sebuah kalung emas kecil yang diberikan tante sebagai tanda kasih sayang. Pak Raji masuk dengan senyum ramah, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan krem yang rapi. Ada kehangatan dalam tatapannya yang membuatku sedikit gugup. Dia duduk di meja makan dan berkata dengan suara lembut, "Aulia, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendukungmu, apapun keputusanmu nanti." Aku menatapnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang mulai menguasai hatiku. Namun, saat kami duduk bersama menikmati sarapan, tiba-tiba telepon berbunyi. Tante yang baru saja pulang dari pasar mengangkat telepon dengan wajah serius. Suara dari ujung sana membuat suasana menjadi tegang. Setelah menutup telepon, tante menatap kami dengan pandangan yang sulit dibaca. "Ini tentang suamimu," katanya pelan. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi? Kenapa tante tiba-tiba berkata seperti itu? Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Pak Raji menatapku dengan penuh perhatian, sementara aku berusaha menenangkan diri agar tidak panik. Tante melanjutkan, "Aku baru saja mendapat kabar dari seseorang di Malaysia. Suamimu ternyata tidak seperti yang kita kira. Ada hal-hal yang dia sembunyikan dari kita semua." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah berputar sangat cepat, dan aku merasa terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Apa maksud tante? Apa yang selama ini kurasakan tentang pernikahanku selama ini ternyata hanyalah bayangan. Pak Raji menggenggam tanganku dengan erat, seolah ingin memberiku kekuatan. "Aulia, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama," katanya penuh keyakinan. Tiba-tiba, segala yang aku pikirkan selama ini mulai runtuh. Aku merasa seperti boneka yang senantiasa dimainkan oleh takdir dan rahasia-rahasia yang belum terungkap. Aku harus tahu lebih banyak, tapi aku juga takut pada kebenaran yang akan aku temui. Aku berdiri di tengah pusaran emosi yang begitu kuat, dan aku tahu satu hal pasti, hidupku akan berubah selamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus mencari tahu lebih jauh tentang suamiku, atau aku harus fokus pada apa yang aku miliki sekarang? Cerita ini semakin rumit, dan aku benar-benar butuh dukungan kalian. Aku yakin babak berikutnya akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Malam itu, setelah tante pergi tidur dengan wajah yang masih tampak serius, aku duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Lampu temaram dari lampu meja memberikan bayangan lembut di dinding, namun hatiku terasa gelap dan penuh tanda tanya. Aku mencoba mengingat kembali setiap momen selama aku menikah. Apakah selama ini aku benar-benar mengenal suamiku? Ataukah aku hanya hidup dalam ilusi yang dibuat oleh kata-kata orang lain? Pikiran itu terus menghantui, sampai akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku membuka ponsel dan mulai mengirim pesan rahasia ke beberapa teman lama suamiku, berharap ada yang bersedia memberiku jawaban. Aku merasa seperti detektif dalam sebuah misteri yang rumit, berusaha menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, Pak Raji duduk di ruang tamu, terlihat gelisah tapi berusaha menutupi perasaannya dengan senyum hangat. Dia berkata, "Aulia, apapun yang kamu temukan, aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Kamu tidak perlu takut." Aku tersenyum kecil, merasa sedikit kuat dengan kehadirannya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu pencarian ini akan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu yang mungkin akan mengubah segalaku. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponselku dari seseorang yang tidak kukenal, berisi informasi mengejutkan tentang suamiku. Aku membaca dengan hati berdebar, setiap kata seolah memukulku dengan keras. Ternyata suamiku selama ini terlibat dalam bisnis yang tidak pernah dia ceritakan padaku, dan ada rumor tentang masalah hukum yang membayangi namanya. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Apakah aku selama ini hidup dalam kebohongan?
Bagaimana aku bisa mempercayai orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendamping hidupku? Pak Raji mendekat dan memelukku dengan tulus. Kita akan melewati ini bersama, katanya lembut. Aku menangis dalam pelukannya, merasakan campuran antara kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka, dan aku harus memilih jalan yang benar, meski jalan itu penuh liku dan bahaya. Aku berharap kalian tetap ada di sisiku, memberi aku kekuatan dan saran. Karena cerita ini baru saja mencapai puncak ketegangan, dan aku yakin apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengejutkan semua orang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku menghadapi suamiku secara langsung, ataukah aku harus mencari tahu lebih dalam terlebih dahulu? Aku masih bingung dan takut, tapi aku tahu satu hal. Aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tunggu pendapat kalian. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar, membangunkanku dari tidur yang penuh mimpi buruk. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih merasakan getaran emosi yang tak kunjung reda sejak malam tadi. Pesan misterius itu terus terngiang di pikiranku, membawa gelombang kecemasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin rahasia yang makin lama makin membingungkan. Aku mengenakan baju tidur panjang berwarna pastel yang lembut menyentuh kulitku sambil melangkah menuju ruang tamu. Pak Raji sudah bangun, duduk di sofa dengan wajah penuh perhatian. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, menambah kesan tenang dan dewasa. Matanya menatapku dengan penuh kekhawatiran, seolah mengerti betapa berat beban yang aku pikul. "Kamu harus kuat, Aulia," ucapnya dengan suara hangat. "Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu." Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku takut jika aku langsung menghadapi suamiku, semuanya akan hancur. Pak Raji menghela napas panjang. Kadang kejujuran memang menyakitkan, tapi itu satu-satunya jalan untuk keluar dari kegelapan. Hari itu, aku memutuskan untuk menghubungi suamiku melalui video call. Jantungku berdegup kencang ketika layar ponsel menyala dan wajahnya muncul. Dia tampak lelah, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Aku mencoba tenang, tapi suara dalam hatiku berteriak. "Aku punya banyak hal yang ingin kubicarakan," kataku dengan suara bergetar. "Tentang kita, tentang rahasia yang aku dengar." Suamiku terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh luka dan penyesalan. "Aulia, aku tidak ingin ada yang terluka, terutama kamu. Aku akan jelaskan semuanya, tapi aku butuh waktu." Percakapan itu membuka babak baru dalam hidupku. Aku tahu jalan kejujuran dan penyelesaian tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi apapun demi masa depan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan rasa yang rumit terhadap Pak Raji, pria yang selama ini menjadi tempatku berlindung dan merasa dicintai. Aku berdiri di persimpangan yang penuh liku, antara masa lalu yang penuh rahasia dan masa depan yang belum pasti. Aku tahu, kisah ini belum berakhir, dan takdir masih menyimpan kejutan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah aku akan menemukan kebahagiaan sejati, atau justru kehilangan segalanya? Aku menunggu komentar kalian untuk menemani perjalanan berat ini, karena aku percaya bersama kalian, aku bisa menemukan jalan keluar dari gelap. Malam itu setelah panggilan video yang mengguncang hatiku, aku duduk termenung di balkon apartemen tante. Angin laut yang sejuk menyapu wajahku, tapi di dalam dada terasa panas membara. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang lembut, dengan kerah rendah yang memperlihatkan leherku yang ramping. Rambutku tergerai bebas, sedikit kusut karena angin, namun ada sesuatu dalam penampilanku yang membuatku merasa lebih hidup dari sebelumnya, meski perasaanku kacau balau. Pak Raji datang menghampiri, mengenakan kemeja putih yang terbuka sedikit di bagian dada, memperlihatkan kulitnya yang gelap dan otot lengan yang tegas. Dia duduk di sampingku, menyentuh tanganku dengan lembut. "Aulia, aku tahu ini berat, tapi aku ingin kau tahu aku tulus mencintaimu," ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan campuran antara kehangatan dan ketakutan yang sulit diungkapkan.
Aku tahu apa yang dia rasakan bukan sekadar perhatian biasa, dan aku pun mulai menyadari perasaanku sendiri yang selama ini terpendam. Namun di balik semua itu aku tahu aku harus membuat pilihan. Antara menjaga kehormatan pernikahanku dengan suami yang sedang jauh di negeri orang, atau mengikuti suara hatiku yang semakin kuat memanggilku untuk bersama Pak Raji. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, dan satu langkah salah bisa membuatku jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Tante datang menghampiri kami, mengenakan kebaya biru tua yang anggun, dengan rambutnya yang disanggul rapi, matanya tajam, namun ada kelembutan yang sulit diabaikan. "Aulia, aku tahu apa yang terjadi," katanya pelan. "Kau harus dengarkan kata hatimu, tapi ingatlah, setiap pilihan punya konsekuensi." Aku mengangguk, merasa beban di pundakku semakin berat. Namun, ada juga rasa lega karena aku tidak lagi harus menyimpan semuanya sendiri. Aku tahu aku tidak bisa lari dari kenyataan, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, aku merasa hidupku seperti film drama yang penuh dengan liku dan intrik. Aku bingung, takut, tapi juga ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Aku ingin tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, dan aku ingin kalian tetap menemani aku dalam perjalanan ini. Apa yang harus aku pilih? Apakah aku akan mengikuti hatiku, atau aku harus bertahan demi janji yang pernah kuucapkan? Aku menunggu cerita dan saran kalian, karena aku percaya, bersama kalian aku bisa menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Cerita ini belum selesai, dan aku yakin babak selanjutnya akan lebih mengejutkan dan penuh misteri. Aku siap menghadapi semuanya, tapi aku butuh kalian, teman-teman, untuk berjalan bersamaku. Hari-hari setelah percakapan itu berubah menjadi pusaran emosi yang tak kunjung reda. Aku merasa seperti terombang-ambing antara dua dunia, dunia yang selama ini aku kenal bersama suamiku, dan dunia baru yang perlahan terbuka di hadapanku bersama Pak Raji. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan, antara kerinduan dan penyesalan. Suatu siang di teras apartemen, aku duduk mengenakan blaus sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dipadukan dengan rok batik panjang berwarna gelap yang anggun. Sepatu hak rendahku berwarna coklat muda melengkapi penampilanku yang sederhana namun elegan. Pak Raji datang membawa secangkir kopi hangat, mengenakan kemeja lengan panjang biru tua yang digulung sampai siku, memperlihatkan lengan berototnya. Dia duduk di sebelahku, meletakkan kopi di meja kecil sambil menatapku penuh kekhawatiran. "Kau tahu, Aulia, aku ingin kau bahagia. Aku tidak mau kau merasa terperangkap atau terpaksa," katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku juga bingung, Pak Raji. Aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit, tapi aku tidak ingin menyakiti siapapun." Kami terdiam sejenak, hanya suara angin laut yang mengisi keheningan. Aku tahu bahwa keputusan yang harus kuambil ini tidak mudah dan akan membawa konsekuensi besar. Namun, aku juga sadar bahwa aku tak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Malam harinya, saat aku duduk sendiri di kamar, aku mulai menulis surat untuk suamiku. Surat yang berisi pengakuan dan permintaan maaf atas semua yang terjadi, sekaligus harapan agar kami bisa mencari jalan bersama, meski jalannya mungkin tidak mudah. Aku tahu ini adalah langkah pertama menuju kejujuran dan penyembuhan. Namun sebelum aku sempat mengirim surat itu, pintu apartemen terbuka dan tante masuk dengan wajah serius. Dia membawa sebuah amplop tebal yang membuat jantungku berdebar. "Ini untukmu, Aulia," katanya sambil menyerahkan amplop itu. Aku membuka amplop itu perlahan dan menemukan tumpukan dokumen serta foto-foto yang membuatku terkejut. Di antara foto-foto itu ada gambar suamiku bersama wanita lain dan surat-surat yang mengindikasikan adanya hubungan rahasia dan bisnis gelap yang selama ini disembunyikan dariku. Air mataku jatuh tanpa terkendali. Aku merasa hancur dan dikhianati, namun di saat yang sama, aku juga merasa lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Pak Raji memelukku erat, berbisik, "Kita akan hadapi semua ini bersama." Aku tahu hidupku kini benar-benar berubah, dan aku harus siap menghadapi badai yang lebih besar. Aku butuh kalian untuk tetap ada di sisiku, memberikan dukungan dan saran.
Karena aku yakin, cerita ini akan membawa aku ke titik balik yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku melawan atau menerima kenyataan pahit ini? Aku menunggu kalian teman-teman untuk bicara dan berbagi kekuatan. Karena aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai.